Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian para netizen di seluruh jagat raya? Apakah sekarang ini kalian lagi sibuk scroll layar HP sambil nunggu saya upload film yang bisa buat kalian lebih enjoy? Tenang, karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Baiklah, daripada saya kebanyakan cekcok, mendingan langsung aja saya mulai alur ceritanya. Film diawali dari pria botak bernama Bale yang merupakan ketua organisasi gelap, di mana dia yang sedang menginterogasi seorang bernama Vadim di sebuah ruangan. Bale memaksa Vadim untuk mengakui sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. You came to my daughter's birthday party. Would never lie to you. What you say is your worst phobia. Sontak pria gondrong bernama Pavel kaget melihat Bale menyiksa Vadim yang sudah tak berdaya. Hingga kemudian saat Vadim sudah almarhum, Bale yang kesal dengan Pavel yang terlalu banyak komentar seperti netizen, ia pun langsung menyuruh Pavel kembali ke negara asalnya sambil menitipkan sesuatu sebagai bahan penelitian. I've needed this holiday. Just wish we could just skip the getting there part. Oh, that's funny. Singkat waktu, terlihat para ladies bernama Karin dan Gracie tengah bersiap-siap menunggu kedua temannya bernama Beth dan Zack untuk pergi liburan ke Kolombia, di mana mereka yang akan pergi dengan menggunakan pesawat. Karin merasa heran dengan dandanan Beth yang memakai payet di sepatunya. Gonna have to get on an 8-hour flight with diarrhea. You're a dickhead. Why are you wearing sequins? Mendengar Karin berkomentar hal sepele, lantas Beth yang merasa bodoh amat berkata jika dia ingin terlihat cetar membahana sampai ke bandara. Dirasa membahas sepatu bukanlah suatu hal yang penting, mereka langsung bergegas untuk berangkat. Why aren't you wearing your contacts? They're fine as a bat, you idiot. What? And Zach, you boy. Oh, bloody hope so. It's not nice here, though. But the lid. Shortly after takeoff, but nothing too eventful. Oh, it was 2. 3 hours. Di dalam pesawat, saat pilot sedang bersiap untuk menyalakan mesin, Zack merasa heran dengan penumpang pesawat yang hanya sedikit. Why is it so empty? It's a cost of living crisis. Have a great time. Make loads of memories. That's... Good afternoon, ladies and gentlemen. While our cabin crew demonstrate the safety features of this flight. I feel like a middle-aged woman. Di ruang pramugari, Elsa yang memastikan jika semua keamanan sudah siap. Di saat itu pula sambil memanaskan mesin, seorang pilot bernama Paul terlihat curhat kepada kopilot bernama Steve tentang putri kecilnya yang sudah lama tak pernah bertemu. I think it's time I spent more time down here on the ground maybe than just want to see my little girl growing up through pictures as well. Rupanya Paul sudah bosan sebagai pilot dan ingin pensiun. Hingga kemudian setelah mereka curhat, pesawat siap meluncur. Moving to takeoff mode. What? Gracie, you know I love your Wednesday Addams look. Zach. Aduh, sungguh Gracie sangat usil kepada temannya. Bagaimana tidak setelah menggoda Karin dan Beth, Gracie kembali berulah menggoda Zack yang sedang bekerja online dengan HP-nya. Hingga kemudian setelah pesawat mengudara di ketinggian 37.000 kaki, tiba-tiba We are currently experiencing some mild turbulence. rupanya pesawat mengalami turbulensi. Di tengah ketenangan setelah cukup lama merasakan panik diterjang lindu dalam pesawat, lantas tanpa mereka sadari keluar sesuatu dari kotak yang jatuh saat pesawat bergoyang-goyang.
baru saja tenang, penumpang kembali dibuat heboh saat seorang penumpang bernama Gusev merasa risih dengan kelakuan kakek yang berisik saat lagi makan biskuit macan. Dirasa sang kakek sudah tidak bisa diajak kompromi, Gusev memanggil Kiran untuk pindah ke ruangan kelas 1, namun Kiran menolak. Now find me a seat in first class is instant. I'm not going to let you into first class without a first class ticket. Hingga di tengah percekcokan akibat Gusev terus memaksa dengan mengincimnya, Kiran pun menurutinya. Hope this is to your satisfaction, sir. Sementara itu, saat ladies pramugari bernama Julie mendapat telepon untuk memeriksa ke ruang garasi, lantas dengan sedikit ragu ia turun ke bawah. Apakah yang terjadi pada Julie? There seemed to be a bit of a temperature fault in the hold. Di kokpit, Paul yang menyadari suhu mesin tidak normal seperti biasanya, Steve memeriksanya. I know you don't do so well in the dark. Just don't crash the plane while I'm gone. Yeah. Aduh, sontak Steve pun berteriak melihat Julie sudah almarhumah dililit jaring laba-laba. Everything is okay, hold. Think it's going to be fine. Pista. Kemudian, Jack yang kebelet BAB semenjak sebelum berangkat, Jack pergi ke toilet. Akan tetapi entah apa alasannya, Jack yang sedang memakai lensa bagaikan pemeran film GGS tiba-tiba sungguh sial sekali. Akibat ia tidak sadar ada laba-laba kecil di lensanya, Jack harus menutup sebelah matanya bagaikan bajak laut. Singkat waktu, saat para penumpang panik melihat penumpang kakek kesakitan akibat digigit laba-laba kecil yang masuk ke dalam celananya. Di saat itu pula Paul yang menunggu Steve memeriksa mesin tak kunjung kembali, Paul menyusulnya. Stephen, are you in here? Jesus fucking Christ! Rupanya Steve sudah almarhumah sama seperti Julie. Di tengah kepanikan saat semua penumpang mulai bingung dengan apa yang terjadi, di saat itu pula Elsa mencoba menenangkan mereka supaya tetap di kursinya masing-masing. Zach, you need to unlock the door. Like fucking Nick Fury. Rupanya Jack terkunci di kamar mandi. Dan oleh sebab itu mereka yang khawatir terjadi sesuatu kepada temannya, Karin meminta kunci cadangan kepada Elsa. Akan tetapi belum sempat menolong Zack, sontak mereka dibuat kaget oleh Paul yang sudah ngos-ngosan. Spiders in the hold. There's spiders on the plane! Untung Karin langsung membantu Elsa yang hampir modar dengan tabung pemadam api. That's not gonna hold for long. They really don't cover man-eating spiders in training. Di sisi lain, terlihat penumpang kelas 1 yang sedang mendengar lagu lewat headset. Dengan polosnya, ia tidak menyadari jika bahaya ada di belakangnya.
Malang sekali akibat terlalu santai sambil mendengar lagu lewat headset, ia harus almarhum. Di ruang tengah, mereka yang kepo dari mana laba-laba itu berasal, Elsa berkata jika menurut Paul laba-laba itu berasal dari palka pesawat. Di tengah percekcokan saat mereka menyalahkan Elsa karena mengizinkan penumpang membawa hewan berbisa ke dalam pesawat. Di saat itu pula mereka kaget melihat Pavel yang tiba-tiba muncul dari belakang. It's more deadly than any creature on earth. It was him. He said something about the hole. You psycho! Crazy! Rupanya Pavel adalah orang yang membawa hewan tersebut ke dalam pesawat. Dan oleh sebab itu Pavel yang melihat mereka menyalahkannya. Pavel menjelaskan jika laba-laba itu adalah hewan berbahaya yang akan dibawa ke Amerika untuk dijadikan bahan penelitian. Is that possible? It's quite impressive. This is the only safe space for us. Mendengar itu, mereka yang melihat Pavel menyesal dan akan bertanggung jawab dengan semua perbuatannya. Mereka terlihat bingung dengan apa yang harus dilakukan. Terlebih saat ini Paul dan Steve sudah almarhum diserang laba-laba tersebut. Di tengah kebingungan bagaimana caranya supaya pesawat bisa mendarat darurat, sontak mereka kaget melihat Jack keluar dari toilet dengan gaya bajak laut. The little bastard must have crawled into my contact lens. Thank him for that. They're the reason they're on this plane. We've got to find somebody who can land this plane. Of course you can. You've flown planes before. Akhirnya, akibat tidak ada yang bisa menggantikan pilot untuk mendaratkan pesawat, lantas teman Karin yang mengetahui jika Karin pernah belajar menerbangkan pesawat bersama ayahnya sejak ia masih bocil. Dengan sepakat mereka memilih Karin sebagai pilot. Malang sekali dikarenakan hanya mementingkan diri sendiri, Gustav almarhum diserang hewan berkaki 8. You've always had our back. Now let us. We need to get to the cockpit. Singkat waktu, mereka yang bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk mengantar Karin menuju kokpit. Lantas, mereka yang tidak punya pilihan lain dikarenakan mereka harus melewati kabin yang penuh dengan ribuan laba-laba, mereka akan melawan hewan itu dengan senjata seadanya. For you. To give you guys. What these? What did I do? Time you bring giant. Aduh, kasihan sekali. Akibat kesalahannya yang telah membuat semua orang modar sia-sia, Pavel terpaksa harus ikut dengan mereka tanpa senjata. They're more afraid of you than... Yet, I only look out for myself. Stay here. Those Russian balls. Setibanya di pintu kokpit, Karin yang mendengar suara orang sedang kesakitan, Karin memeriksanya. Sungguh tanpa diduga, Steve masih hidup. Dan oleh sebab itu Karin yang merasa jika Steve bisa membantunya untuk mendaratkan pesawat, Karin akan membawa Steve ke kokpit, akan tetapi Steve tidak mau. Hingga kemudian di tengah kepanikan saat Karin mendengar Steve memberitahu kode untuk membuka pintu kokpit, tiba-tiba... 397 what? Fuck. 3973. 3979. Yes! Hampir saja Karin pindah alam. What the fuck is happening? Look at me. Sementara itu, Beth yang melihat Elsa dan Kiran sudah modar diserang laba-laba raksasa. Lantas, Beth yang melihat sebuah senjata di tangan penumpang lain yang sudah almarhum, Beth mengambilnya. It's only one bullet.
I don't think it's gonna be enough to kill that thing. Okay, here's what we're gonna do. For when you get blown out too. I'll strap myself in as well. Rupanya Beth berencana untuk memancing laba-laba itu ke depan pintu yang bisa mengisap hewan itu keluar. Dan oleh sebab itu sambil menyuruh Zack dan Gracie untuk mengikat dirinya dengan sabuk pengaman, Beth nekat dan langsung memanggil laba-laba tersebut. Spin this, motherfucker. Cukup pintar, Beth berhasil membuat laba-laba tersebut kesedot pintu pesawat. Kemudian, Karin yang tidak bisa menghubungi pihak bandara dengan radio, Karin menelpon ayahnya untuk meminta bantuan. Come on. Dad, can you hear me? Yes, I can hear you, Dom. But there are giant killer spiders on board. I need your help. Right, this is what we're gonna do. Mendengar Karin ketakutan, lantas sambil meminta Karin untuk tetap tenang, ayahnya memberi arahan kepada Karin untuk mendaratkan pesawat. Akan tetapi di tengah suasana mencekam akibat Karin kehilangan kendali, Karin teringat masa lalu saat ibunya belum modar karena kecelakaan pesawat. I miss her so much. Your mum and I both do. Karin? I'm here. Setelah itu, Karin yang mendengar ayahnya menyuruh mematikan autopilot di bawah ketinggian 10.000 kaki, sontak Karin panik saat telepon tiba-tiba terputus. Dad! Karin! Akhirnya Pavel almarhum menebus semua dosanya. I haven't been so happy to see you in my life. Wait now, bud. Are you really flying this plane? Are we gonna make it? Yeah. Singkat waktu, mereka yang mendengar Karin berkata jika beberapa menit lagi pesawat akan tiba di bandara, sontak mereka kaget saat melihat Gracie yang terluka. You know what? This whole thing has got me thinking. You're attacked by hundreds of giant killer spiders to put things in perspective, eh? I was starting to get really lightheaded. Oh my god. Listen, she's not fine. I'm fine. Dirasa Zack pernah melihat kotak P3K di kabin penumpang, Zack bergegas untuk mengambilnya. Entah apa yang terjadi, hewan itu tidak menyerang Zack. Di tengah kegirangan dikala mereka bercanda mendengar cerita Gracie yang ingin cepat sampai dengan melompat dari atas pesawat, tiba-tiba Gracie! What are you doing? Gracie! Okay, what do we do? aduh, baru saja mereka bahagia, sontak mereka kaget melihat Jack almarhum dicucuk laba-laba tersebut. Dan oleh sebab itu Gracie yang tak punya pilihan lain untuk membasmi makhluk tersebut, Gracie mendorongnya hingga terpental keluar pesawat. Akhirnya, demi menyelamatkan seorang Beth, Gracie almarhumah dengan keadaan terjun bebas. Beth, where are Zack and Gracie? Sekembalinya ke kokpit, Beth yang melihat Jack dan Gracie sudah pindah alam, Beth terlihat sangat sedih dan tidak mau menjawab saat Karin bertanya. Rupanya makhluk tersebut masih nyangkut di pesawat. Melihat itu, Karin yang sudah muak langsung tancap gas bagaikan burung sedang menukik. Akhirnya laba-laba tersebut modar terlindas roda pesawat. Orders of the baby blue tartan skirt and the pink sweater vest. It's over to you. Okay, great. Landed a spider-infested commercial flight, as without her, they would all have lost their lives. Your bag over to her folks' place later, if you want to come. Zack, stop creeping around. It's grossing me out.
Tanpa diduga, Zack ternyata masih hidup. Dan oleh sebab itu, Beth yang melihat tingkah Zack bagaikan orang tidak waras, Beth marah sejadi-jadinya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Apakah film kali ini cukup membuat kalian terhibur? Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.